Selamat datang kembali di kelanjutan kisah Absolute Batman. Sebuah dunia alternatif di mana Bruce Wayne tumbuh dengan masa lalu yang berbeda, lebih keras, dan lebih kelam. Gotham kini dipenuhi ancaman baru dan Batman harus menghadapi kekacauan yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Inilah Absolute Batman issue kedua. Isu ini dimulai dengan cara yang sama seperti isu pertama, yaitu lewat flashback ke hari ketika ayah Bruce dibunuh di kebun binatang Gotham. Di isu pertama, kita tahu bahwa Thomas Wayne hanyalah seorang guru SMP yang membawa seluruh muridnya, termasuk Bruce, ke kebun binatang hari itu. Saat seorang penyerang tiba-tiba menembaki kerumunan, Thomas segera paham situasi dan mendorong murid-murid serta Bruce masuk ke kandang kelelawar. Bruce memohon agar ayahnya ikut masuk. Tetapi Thomas tahu, ruangan tidak cukup. Ia hanya berkata, "Apapun yang kau dengar, jangan buka pintu ini." Lalu ia menutup pintu dan langsung menjadi korban berikutnya dari si penyerang. Di halaman pertama isu kedua, kita kembali ke momen itu. Kita melihat panel yang menyayat hati. Thomas Wayne tergeletak bersandar lemah di pintu kandang, sementara Bruce di dalamnya berteriak agar ayahnya membuka pintu. Seolah itu belum cukup traumatis, Bruce menoleh ke belakang dan melihat kelelawar mendesis ke arahnya sebelum seluruh koloni kelelawar berterbangan dan menutupi dirinya sepenuhnya. Halaman berikutnya membawa kita ke masa kini di Gotham Aquarium, di mana Batman sedang melancarkan serangan habis-habisan ke anggota geng Party Animals yang masih membuat kekacauan di Gotham. Saat Batman menghajar mereka habis-habisan, kita mendapat narasi dari Alfred. Dalam 2 minggu terakhir, Party Animals meningkatkan serangan mereka ke Gotham. Dan sebagai balasannya, Batman juga meningkatkan serangannya. Dia memang tidak ada di semua tempat, tapi entah bagaimana dia selalu tahu di mana serangan terbesar akan terjadi, dan dia selalu siap menyambut mereka, seperti malam ini di akuarium. Alfred juga menceritakan bahwa ia berusaha membantu dengan menambahkan perlindungan dan pengawasan. Karena semakin Batman mengacaukan rencana mereka, semakin banyak data yang bisa ia kumpulkan untuk misinya. Ia menjelaskan, "Ketika aku di pasukan khusus dulu, komandanku selalu berkata, pemimpin hebat tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur untuk menyusun ulang strategi. Kampanye panjang butuh 1 langkah maju, 1 langkah mundur. Tapi Batman, dia tidak pernah tahu arti mundur." Sementara Alfred bicara, kita melihat Batman yang brutal memanfaatkan semua senjata dan taktik untuk menghancurkan geng itu. Ia bahkan menggunakan jubah teknologinya untuk menghancurkan kaca besar akuarium, menenggelamkan mereka dalam air asin, lalu menggantung di langit-langit. Setelah itu, ia menjatuhkan pelet cuka pekat ke air asin, yang kemudian berubah menjadi asam klorida, membuat Party Animals panik, berlarian keluar, dan langsung ditangkap GCPD yang sudah mengepung tempat itu. Batman sendiri sudah lenyap masuk ke terowongan bawah kota. Alfred mengamati semua ini lewat CCTV. Dia bilang, dia punya markas di seluruh kota, bukan satu tapi banyak. Seperti gua-gua kecil. Dari pergerakannya, aku bisa membuat peta. Dan ternyata, peta itu membentuk simbol kelelawar. Narasi Alfred berlanjut. Ketika dia bukan Batman, rutinitasnya sangat ketat. Dia bekerja, lalu menghilang. Ada rumor dia kadang bertemu dengan Red Hood, kelompok perlawanan rahasia, tapi sebenarnya dia pria yang sendirian, bahkan menjauh dari ibunya sendiri. Namun Alfred mengungkapkan sesuatu yang menarik. Bruce hanya sekali menyimpang dari pola itu ketika ia pergi ke penjara Blackgate untuk mengunjungi pembunuh ayahnya, Joe Chill. Alfred tidak bisa mendengar apa yang Bruce katakan, tapi dari jauh ia melihat interaksi itu dan semakin mengagumi tekad Batman. Tapi tidak lama setelah itu, atasan Alfred menyuruhnya untuk berhenti memberi perlindungan kepada Batman dengan alasan bahwa Batman terlalu berbahaya untuk misinya. Alfred terpaksa menuruti, dan tak lama kemudian Party Animals berhasil melacak salah satu markas Bruce. Namun tentu saja Batman sudah siap. Dia meledakkan gedung pencakar langit itu dengan bahan peledak yang disusun sedemikian rupa, sehingga ledakannya membentuk simbol topeng Batman raksasa di langit Gotham. Panel ini luar biasa. Salah satu momen Batman paling epik yang pernah dibuat. Sementara itu, di rumah sakit, wali kota Jim Gordon yang masih pulih dari luka tembak menonton berita tentang mantan wali kota Hill. Lawan politiknya di pemilu mendatang. Hill menyerang Gordon dan bahkan menuding Batman sebagai kriminal yang dipuja rakyat karena Gordon gagal memberantas kejahatan. Gordon kesal dan meminta Bullock mematikan TV. Bullock berpendapat Batman harus ditangkap karena justru memprovokasi Party Animals menjadi lebih liar. Tapi Barbara Gordon menegaskan, dia menyelamatkan hidup kita semua, bahkan sering memberi info ke pusat polisi tentang lokasi serangan. Kalau dia sekutu mereka, kenapa dia melawan mereka? Perdebatan terhenti saat Martha Wayne, ibu Bruce, masuk menjenguk Gordon. Setelah Barbara dan Bullock dipanggil ke TKP serangan lain, Gordon dan Martha berbincang lebih intim. Gordon berkata,
Apa yang sudah kita wariskan ke anak-anak kita, Mar? Dulu, kita juga gila, merasa bisa mengubah dunia, tapi rasanya tetap mungkin. Sekarang, lebih berat Martha menjawab dengan getir, mereka harus lebih gila daripada kita dulu. Obrolan itu makin emosional ketika mereka mengenang Thomas Wayne. Martha bahkan berkata, lucunya, aku rasa Thomas akan menyukai Batman. Gordon pun flashback ke malam di Gotham Zoo saat ia menemukan tubuh Thomas Wayne dan Bruce kecil yang diselimuti kelelawar. Ia masih trauma dengan teriakan Bruce malam itu. Martha sendiri mengaku sejak kematian Thomas, Bruce berubah total, menjadi tertutup, membuang piala sainsnya, dan menjauhi ibunya. Lalu, cerita pindah ke masa kini, Bruce akhirnya menghadiri malam poker bersama teman-teman lamanya, Harvey Dent, Edward Nygma, Oswald Cobblepot, dan Waylon Jones. Semua dari mereka adalah calon musuh bebuyutan Batman di dunia lain, tapi di semesta absolut ini mereka hanyalah teman lama. Bruce ikut bermain, tapi sebenarnya ia ingin menggali informasi tentang Party Animals. Saat taruhannya naik, Bruce tiba-tiba mengeluarkan topeng Party Animals dan meletakkannya di meja. Edward langsung tertarik menganalisis chip elektronik di dalamnya dan menjelaskan bahwa itu adalah GPS yang bisa memprediksi lokasi serangan berikutnya. Inilah alasan Batman selalu bisa selangkah di depan geng itu. Obrolan mereka mengarah ke isu politik. Harvey menduga geng itu punya kaitan dengan kampanye mantan wali kota Hill, yang katanya mendapatkan dana besar dari sesuatu yang disebut Golden Chest. Bruce mencurigai itu adalah kode untuk Arkham. Tak lama kemudian kita melihat Batman menyusup ke kantor kampanye Hill. Saat ia mencoba mengakses file bernama ARKM, layar monitor tiba-tiba menampilkan wajah Black Mask. Halo Batman, akhirnya kita bertemu. Tapi sayang waktunya singkat. GCPD dan anak buahku sudah mengepung gedung ini. Kalau kau ingin selamat, bertahanlah. Aku menunggumu, seketika roket ditembakkan, menghancurkan ruangan. Batman selamat dan melarikan diri lewat lorong lift, tapi di sana ia bertemu Alfred. Alfred berkata, dengar aku. Aku tahu sesuatu tentang mereka, Party Animals. Mereka bukan seperti yang kau kira. Kita bisa bekerja sama Batman hanya menggeram. 30 detik. Mereka lalu kabur bersama, dan saat keluar, terungkap bahwa lift itu sebenarnya adalah Batmobile raksasa. Sebuah dump truck modifikasi berbentuk kelelawar. Mobil monster ini menembus gedung, menghancurkan mobil polisi seperti mainan, dan menjadi salah satu Batmobile paling brutal yang pernah dibuat. Akhir isu menutup dengan flashback kecil. Bruce kecil menangis di kamar, lalu Selina Kyle masuk lewat jendela sambil membawa medali sains yang dulu ia buang. Kau kehilangan sesuatu? Ayo ikut aku. Begitulah akhir dari Absolute Batman issue kedua. Bruce kini harus menghadapi kegelapan Gotham yang makin liar, sementara Alfred menyimpan rahasia besar. Perjalanan ini jelas belum berakhir. Tunggu di issue ketiga.